Dan yang lebih mengerikan lagi adalah tubuh itu tampak berkedut-kedut di bawah cahaya suram dari pemantiku. Wajah-wajah yang membusuk, tangan-tangan yang hancur itu menggapai-gapai ke udara dari dasar sumur, seakan-akan meminta tolong. Tengkorak-tengkorak dengan mulut terbuka lebar, mengatu-atu berseru tanpa suara saat mereka menyadari kehadiranku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat horor. Kembali lagi di podcast Bagi Horor. Dan tentunya bareng aku Arga di sini. Hari ini kita tidak membacakan cerita baru sebenarnya, tapi lebih ke remake ya teman-teman ya. Karena kemarin waktu live, by kalian jangan lupa nonton live ya, Senin sampai Jumat setengah 10 malam. Itu ada yang tanya, ada cerita lagi nggak bang dari Galman Ferguson? Ada yang inget gak? Buat yang suka dengerin podcast Bagi Horor dari dulu pasti nggak asing ya sama nama Galman Ferguson. Cerita-ceritanya itu selalu unik, membawa kesan tersendiri gitu waktu baca ceritanya. Karena ada beberapa tuh cerita dari Mas Galman Ferguson ini. Ada satu cerita yang nggak tahu kenapa aku tuh pengen banget baca ulang, yaitu sebuah cerita yang judulnya tuh Mayat dalam Mobil. Karena cerita ini adalah cerita yang paling tertanam di pikiranku. Kayak aku tuh inget-inget tapi samar gitu ceritanya. Nggak terlalu inget tapi aku kebayang. Aku pernah gitu berada dalam situasi seperti itu. Karena kan aku cerita sambil ngebayangin kan. Tapi aku gak ingat apa yang terjadi sama orang ini. Nah, hari ini buat para pendengar baru yang mungkin belum pernah mendengarkan, kita coba remake, recreate podcast cerita yang berjudul Mayat dalam Mobil. Sebuah cerita dari Mas Galman Ferguson. Kita akan masuk ke ceritanya sebentar lagi. Tapi sebelumnya buat yang belum follow podcast Bagi Horor di platform manapun yang sedang kalian dengarkan sekarang, jangan lupa di follow. Jangan lupa subscribe juga YouTube-nya podcast Bagi Horor. Kalian ke YouTube sebentar, cari Bagi Horor, dipencet subscribe ya. Oke, langsung aja kita masuk. Ini akan habis dalam satu episode teman-teman ya. Langsung aku selesaikan ceritanya. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan Mayat dalam Mobil by Galman Ferguson. Selamat pagi, rumah duka Winderlood. Ada yang bisa aku bantu? Seru seorang wanita bersuara serak dan bosan. Rumah duka. Aku terdiam sejenak, tak tahu harus berkata apa. Telepon genggamku masih kutempelkan di telinga, sementara tanganku yang satunya memegang helai koran di halaman 7 yang menampilkan deretan lowongan pekerjaan. Apa nomornya salah? Aku menundukkan badan dan berjalan mendekat ke jendela untuk mencari pencahayaan yang lebih terang. Di luar langit masih tampak kelabu karena awan-awan mendung tebal dan gelap yang bergelantungan di udara. Jari telunjukku mulai menyusuri beberapa deret lowongan yang telah kulingkari dengan pensil tadi malam. Enggak, nomornya sudah benar kok. Halo? Halo, iya maafkan saya. Apa saya bisa berbicara dengan Nyonya Alexandra? Kamu sedang berbicara dengannya. Oh, baiklah. Saya melihat iklan Anda yang diterbitkan di surat kabar Everwood kemarin dan saya tertarik pada lowongan yang tertera di situ. Anda sedang membutuhkan seorang sopir harian, benar? Benar. Kau siapa? Perkenalkan, saya Aaron Samuels. Saya sedang mencari pekerjaan dan saya rasa kau bisa menyetir? Dia menyela sebelum aku sempat menyelesaikan kata-kataku. Saya dulu bekerja di perkebunan anggur di bagian logistik selama 5. Surat-suratmu lengkap? Potongnya lagi. Saya rasa begitu. Baiklah, kapan kau siap untuk diwawancara? Anda serius? Jam 1, siang ini. Jangan telat. Kelly yang akan menemuimu. Berpakaianlah yang rapi.
Jangan lupa bawa dokumen-dokumen yang penting. Sampai ketemu nanti. Aku sudah membuka mulut untuk mengucapkan terima kasih. Tapi kemudian terdengar bunyi klik, disusul oleh bunyi bip panjang begitu telepon ditutup. Aku menggaru-garu kepala dengan bingung. Wanita yang benar-benar ramah. Gimana? Tanya kakakku, Lukas, yang baru saja keluar dari dapur sambil membawa 2 gelas susu dan 2 kerat roti coklat panggang yang masih mengepul-epulkan uap panas di atas nampan. Aku mengangkat bahu sambil menggumpal-gumpalkan helai koran di tanganku menjadi sebuah bola, lalu melemparkannya ke arah keranjang sampah di samping kulkas, tapi bidikanku meleset. Mereka mengundangku untuk wawancara siang ini. Hah? Benarkah? Bagus dong. Lukas menarik salah satu kursi dan mengambil posisi duduk di meja makan yang berhadapan dengan jendela ruang tengah yang besar dan menampilkan pemandangan Teluk Everwood di kejauhan. Memang di mana lokasinya? Rumah duka Winderlood. Lukas menoleh menatapku dengan satu alis terangkat. Kupikir, ya aku juga sama bingungnya sama kamu. Timpalku sambil berjalan mengitari meja dan mengambil posisi duduk di hadapannya. Mungkin aja mereka lagi cari sopir untuk mobil jenazah. Tebak Lukas sambil nyengir lebar. Dia mulai mengunyah roti panggangnya dengan berisik. Remah-remah berjatuhan dan bergelantungan di kumis serta janggutnya. Yang bener aja. Aku gak mau ngantar mayat. Cuma bercanda. Mungkin mereka membutuhkan sopir pribadi atau semacamnya mungkin. Udahlah, sebaiknya kau kesana, nemui mereka dulu. Gak ada salahnya kan? Aku menghela nafas tak bersemangat. Entahlah. Aku menyalakan televisi dan mulai mengganti-ganti siaran selama beberapa saat. Sampai kemudian aku menemukan stasiun televisi lokal yang sedang menayangkan berita terkini. 4 orang pria yang diduga adalah anggota dari sekte sesat yang telah menjadi buronan internasional selama bertahun-tahun berhasil dibekuk oleh petugas kepolisian Everwood dini hari saat sedang melakukan aksi penculikan di rumah keluarga Lee. Sekte sesat ini dilaporkan telah melakukan aksi penculikan selama bertahun-tahun dan diketahui mereka selalu melakukan aksi kekerasan dan pembunuhan pada korban-korban mereka. Seru suara reporter wanita di televisi. Ngeri banget, sergaku lalu mengganti saluran televisinya. Hei, protes Lukas. Kenapa diganti? Dia berjalan menghampiriku lalu merampas remote TV-nya dari tanganku. Udahlah, sebaiknya aku siap-siap, kataku sambil berjalan meninggalkannya seorang diri dan naik ke kamarku. Siangnya, dalam setelan jas dan celana panjang hitam milik kakakku, aku sudah bergegas menuju lokasi rumah duka tersebut sambil menenteng sebuah tas kecil berisikan surat-surat referensi, resume, dan pengalaman kerjaku selama ini. Everwood adalah kota yang tidak terlalu ramai. Semua orang di sini saling mengenal satu sama lain. Tapi menurut Lukas, rumah duka itu baru dibuka beberapa bulan yang lalu dan dia sama sekali belum mengenal pemiliknya ataupun orang-orang yang bekerja di sana. Saat aku tiba di sana, 10 menit sebelum jam 1, seorang wanita parubaya dengan rambut digelung rapi menyambutku di depan pintu dengan ekspresi ramah di wajahnya. Aaron? Dia mengulurkan tangannya untuk menyalamiku. Aku Kelly. Selamat siang. Nyonya Alexandra meminta saya untuk datang menemui Anda. Selama beberapa saat, dia tidak menjawab. Matanya mulai bergerak naik turun mengamati penampilanku. Dan tatapannya berhenti sejenak di sepatu kets olahraga putih yang aku kenakan. Aduh sialan. Aku mengumpat dalam hati, menyadari kebodohanku sendiri. Aku lupa mengganti sepatu. Setelan jas serta celana panjang hitam resmi dan sepatu kets berwarna putih. Orang bodoh macam apa yang datang untuk mengikuti wawancara kerja berpakaian seperti ini? Maafkan saya Nyonya. Tadi saya buru-buru dan lupa mengganti sepatu. Saya tinggal tidak jauh dari sini kok. Saya bisa... Silakan masuk. Dia tersenyum lagi sambil membuka pintunya lebar-lebar. Terima kasih. Jawabku gugup lalu melangkah masuk. Wajahku pasti merah sekali.
Setelah menutup pintu di belakang kami, dia lalu membawaku menyusuri selasar panjang dengan dinding berwarna merah gelap. Lalu kami masuk di dalam sebuah ruangan berukuran sedang dengan berderet-deret rak buku yang direkatkan di dinding-dindingnya seperti trofi. Begitu kami masuk ke dalam ruangan tersebut, aroma peppermint dan apel hijau langsung menyambut kami. Silakan duduk. Dia memberi kode ke arah kursi kayu dengan sandaran panjang di hadapan sebuah meja kerja, di mana bertumpuk-tumpuk buku tebal tampak diletakkan di kedua sisinya. Baiklah, Aaron. Jadi kau menelpon karena kau tertarik dengan pekerjaan yang kami tawarkan. Benar begitu? Dia menempati kursi besar di hadapanku, sambil menatapku melalui kacamata bacanya yang berbingkai tebal. Beberapa helai rambutnya yang telah memutih, berjatuhan, dan bergelantungan bebas di dahi dan kedua alisnya yang telah diukir melengkung sedemikian tipis dan tampak mirip dengan 2 ekor cacing hitam panjang di atas kelopak matanya. Benar-benar, saya menghubungi Nyonya Alexandra pagi tadi, jawabku sambil menggenggam tas di pangkuanku dengan erat. Sumber penerangan di ruangan ini hanya berasal dari 2 buah lampu dinding yang menebarkan cahaya berwarna kekuningan suram, membuatku bertanya-tanya, bagaimana wanita seusia dirinya bisa membaca dengan baik di kondisi seperti ini. Baiklah, apakah membawa dokumen-dokumen yang diperlukan? Dia mengangkat kedua alisnya yang langsung menghilang di balik helai-helai rambutnya yang berjatuhan. Aku membuka tasku dan meletakkan sebuah map berisi beberapa lembar dokumen penting yang sudah kusiapkan beberapa saat yang lalu di hadapannya. Dia mengambil map tersebut, lalu mulai membaca dan mengamati isinya satu persatu selama beberapa saat, membuat suasana menjadi hening dan canggung. Sementara aku berusaha mengalihkan pandangan ke arah deretan buku-buku tua di atas rak yang berada paling dekat dengan kami. Ini dia yang aku cari, serunya tiba-tiba. Aku melirik ke arah selembar kertas di tangannya dan menyadari bahwa dia sedang melihat fotokopi surat izin mengemudiku yang masih berlaku selama beberapa tahun ke depan. Apa dia tidak membaca resume dan surat-surat refreshingku sama sekali? Aku bertanya-tanya dalam hati. Surat izin mengemudi, hanya itu yang diperlukan. Aku menunggu selama beberapa saat, sementara dia mengamati lembaran kertas tersebut dengan seksama. Kedua keningnya bertemu, hampir 1 menit berlalu, dan dia masih tidak bersuara sama sekali. Jadi aku memutuskan untuk bertanya. Nyonya Kelly, maafkan saya, tapi saya cuma sekedar ingin tahu, pekerjaan macam maksud saya sopir apa yang Anda butuhkan? Untuk mengantar jenazah tentu saja, jawabnya singkat. Perutku langsung bergolak mendengar kata-katanya. Entah mengapa tiba-tiba aku merasakan seperti ada sesuatu yang dingin dan menusuk merayap turun di punggungku. Tapi Nyonya, saya tidak melihat ada keterangan tambahan di iklan yang saya baca. Di situ hanya tertulis kalau Anda membutuhkan seorang sopir harian segera. Iya betul, sopir harian untuk mengantar jenazah. Dia masih tidak mengalihkan pandangan dari fotokopi SIM itu. Terjadi kecelakaan mengerikan di jalan Sycamore 2 hari yang lalu. Tabrakan beruntun, 4 korban jiwa. Mereka semua tidak berasal dari sini. 3 jenazah lain sedang berada dalam perjalanan menuju ke kota asal mereka masing-masing. Jadi seperti yang bisa kau lihat, semua sopir kami sedang berada di luar kota. Aku mengerjap-ngerjapkan mataku memandangnya. Jadi masih ada 1 jenazah lagi harus segera dipulangkan ke keluarganya. Makanya kami butuh sopir harian untuk melakukannya. Dia meletakkan kertas di tangannya di atas meja dan mulai memeriksa isi dokumen-dokumen lainnya sepintas lalu. Memangnya jenazah itu harus diantar kemana? Tanyaku pelan. Dia tersenyum sambil melirik ke arahku sekilas sebelum kembali memfokuskan pandangannya ke dokumen-dokumenku. Molerhead, jawabnya pelan. Aku belum pernah mendengar kota itu sebelumnya. Namun entah mengapa mendengarnya menyebutkan nama tersebut membuat darahku berdesir dan seluruh tubuhku terasa dingin.
Mohon maaf, di mana Mullerhead ini? Mullerhead. Dia mengoreksiku dengan tajam sambil mengumpulkan berkas-berkas lagi dan menaruhnya dengan rapi ke dalam mapnya, seperti semula, lalu mengembalikannya padaku. Aku akan menyimpan yang ini. Dia melambaikan lembar fotokopian SIM-ku ke udara dengan pelan. Aku menganggukkan kepala. Mohon maaf, di mana tepatnya ya letak kota bernama Mullerhead ini? Saya baru pindah ke sini beberapa bulan, jadi saya belum terlalu paham betul situasinya. Tidak terlalu jauh kok. Hanya 2 hari lah bermobil dari sini. 2 hari? Tanya aku tidak percaya. Tenang, kami akan membayarmu dengan sepantasnya. 2 hari? Ulangku lagi, setengah berharap dia sedang bercanda. Tapi 2 hari itu kan lumayan jauh berarti ya. Kalau kau mengkhawatirkan kondisi jenazahnya, tidak perlu. Kami sudah mengawetkan jenazah Mr. Thompson dengan formalin. Dia berdiri dan mengambil sebotol air mineral dan menaruhnya di hadapanku. Jenazahnya itu akan awet selama berminggu-minggu. Aku terdiam karena merasa bimbang. Kondisi keuanganku memang sedang tidak bagus belakangan ini setelah aku cerai dengan Carol dan berhenti dari pekerjaan lamaku. Tapi, apa aku benar-benar serius untuk mempertimbangkan tawaran wanita ini? Dia membuka laci di bawahnya dan mengeluarkan sehelai sapu tangan untuk menyeka keningnya. Walaupun udara di dalam ruangan ini sangat dingin dan tak ada keringat yang membasahi wajahnya sama sekali. $350. Itu sudah termasuk uang makan, penginapan, dan bensin untuk akomodasimu selama berada dalam perjalanan. Aku mendongakkan kepala menatapnya. Dia balas menatapku tanpa berkedip. Lipstik merah tuanya tampak berkilat-kilat di bawah temaram cahaya lampu kekuningan. 370. Itu tawaran terakhirku. Ambil atau tidak sama sekali. Take it or leave it. Jawabnya datar. Aku mulai berpikir cepat. $350 adalah uang yang sangat banyak jumlahnya bagiku sekarang ini. Lagi pula aku sudah terlalu merepotkan kakakku dan istrinya dengan menumpang di rumah mereka selama 2 bulan ini. Ini mungkin kesempatan yang bagus. Tawaran menguntungkan yang tidak akan datang 2 kali. Lagi pula pekerjaannya tidak sulit. Apa susahnya sih mengantar mayat? Sepertinya saya tidak punya pilihan lain sekarang. Aku menghela nafas sambil mengangkat kening. Dia mengulurkan tangan ke arahku. Aku bisa melihat jari-jarinya yang dengan cat kukunya yang mulai mengelupas di mana-mana. Kita sepakat kalau begitu? Sepakat. Aku mengulurkan tangan untuk menyalaminya juga. Selamat, kau diterima. Dia mengeluarkan sebuah map dari dalam laci dan memberikan beberapa lembar kertas padaku. Ini surat kontraknya, penjelasan mengenai pekerjaanmu. Aku tahu kau hanya akan bekerja selama beberapa hari saja. Tapi kami punya regulasi khusus untuk pekerjaan ini. Dan aku harap kau membacanya dengan teliti. Dan nanti aku akan kembali ke sini lagi kalau kau masih punya pertanyaan. Dia bangkit dari kursinya dan mulai berjalan mengitari meja dan menghampiri pintu. Aku akan memberimu beberapa menit untuk membaca dokumennya. Malam itu, Lukas tak henti-hentinya menggodaiku saat kami tengah menikmati makan malam bersama Viola. Tenang. Kau gak akan pernah ngerasa bosan di perjalanan. Kau kan gak berangkat sendirian. Ada yang menemanimu di mobil. Dia sengaja melambat-lambatkan kata-kata terakhirnya, lalu tertawa terkekeh-kekeh seperti seekor dubuk, membuatku sebal setengah mati. Derah hujan teredam di luar terdengar bersaut-sautan dengan petir dan guntur, diselingi oleh suara dari film kartun yang sedang ditonton oleh Joseph, putra mereka di ruang tengah. Lucu sekali, Lukas. Viola memutar-mutar bola matanya dengan kesal. Sudah, jangan dengarkan dia, Aaron. Kakakmu ini emang suka bertingkah konyol. Aku berencana
mengajak Gordon sebenarnya. Tapi Kelly, wanita di rumah duka itu bersikeras kalau aku harus mengantar jenazah ini sendirian. Itu adalah salah satu peraturan yang tertulis di dalam kontraknya. Oh ya? Kenapa harus sendiri? Apa dia ngasih tahu alasannya? Tanya Lukas yang sedang mengunyah tomat panggangnya sambil menatapku dengan kening berkerut. Katanya sih dia tidak ingin konsentrasiku buyar dengan membawa teman di perjalanan. Karena mereka bertanggung jawab pada keluarga mendiang Mr. Thompson untuk mengantarkan jenazah pria malang itu tanpa halangan. Dia akan dimakamkan hari Minggu ini. Aku menatap keluar jendela. Hujan deras dengan angin kencang masih mendera dengan buasnya. Sesekali petir menyambar-nyambar, diikuti oleh gelegar guntur yang memekakkan telinga. Mungkin ya, Mr. Thompson ini itu orang yang sangat penting di Muellerhead. Apa aku mengucapkannya dengan benar? Itulah namanya. Mungkin dia adalah seorang pejabat atau semacamnya kali. Lukas menduga-duga. Jangan bodoh. Kalau memang dia orang penting kayak katamu nih, ya mereka pasti udah nyewa pesawat lah buat bawa jenazahnya. Atau at least seenggaknya pasti udah ngirim orang ke sini. Viola menyanggah kata-kata kakakku. Ngomong-ngomong, Muellerhead ini, apa kau sudah pernah ke sana, Lukas? Tanyaku. Tatapanku masih tertuju pada badai yang sedang mengamuk di luar. Hei, Joseph, pelankan sedikit volume televisinya, gak dengar. Lukas berseru pada putranya. Muellerhead. Iya, pernah denger sih. Beberapa kali. Muellerhead. Itu kota kecil yang aneh banget. Langitnya itu selalu mendung. Matahari tuh hampir gak pernah ada di sana. Selalu kututup sama awan. Awannya hitam, tebel. Cuacanya juga sangat dingin di sana. Hujan terus. Hujan turun tuh terus. Sepanjang tahun kalau gak salah. Ya memangnya Everwood tidak pernah hujan ya. Ini kan juga lagi hujan. Sambar Viola sambil tertawa sinis. Dia melempar pandangan sekilas ke arah jendela. Aku tahu dia mengkhawatirkan jemuran yang tidak akan pernah kering dalam cuaca seperti ini. Yaudah kalau gitu, sebaiknya aku segera tidur. Aku harus berangkat pagi-pagi banget besok. Ujarku suram. Kata-kata wanita itu masih terngiang-ngiang di telingaku saat dia berulang kali mengingatkan supaya aku tidak datang terlambat dan bahwa waktu itu sangat penting bagi mereka dan aku sebaiknya tidak membuang-buang waktu selama di perjalanan dan tidak berhenti kalau tidak terlalu mendesak. Keesokan paginya saat aku tiba di rumah duka tersebut, langit masih tampak suram dengan awan gelap yang menggantung rendah dan tampak mengancam di atas kepala. Tapi lampu depan tempat itu sudah menyala, dan setelah aku mengetuk beberapa kali, Kelly sudah muncul di ambang pintu sambil tersenyum puas memandangiku. Masih mengenakan gaun tidurnya yang berwarna kelabu. Rambutnya dibiarkan terurai begitu saja di bahunya. Selamat pagi. Kau datang lebih awal? Good. Bagus. Komentarnya sambil memberi kode padaku untuk masuk. Terdengar bunyi suara beberapa orang yang sedang bercakap-cakap dengan pelan saat aku berjalan mengikutinya menyusuri selasar gelap menuju ke ruang bawah tanah di mana ruang pendingin tempat mereka menyimpan jenazah-jenazah itu berada. Di tengah-tengah laci-laci besar yang berderet-deret membentuk huruf U, tampak sebuah bak besar yang terbuat dari logam yang kuduga adalah tempat mereka memandikan dan membersihkan jenazah seseorang. 2 orang pria tampak sedang memandikan seonggok tubuh telanjang di atas bak tersebut. Aku langsung mengalihkan pandanganku ke arah selasar. Erik, panggil wanita itu. Salah seorang dari kedua pria tersebut yang botak dan bertubuh ceking menoleh ke arah kami. Apa Mr. Thompson sudah siap untuk diantarkan? Erik menganggukkan kepala dan menunjuk ke arah sebuah peti mati besar berwarna merah tua di atas troli di sudut ruangan yang tidak kuperhatikan sebelumnya. Baiklah kalau gitu, kami akan nunggu di garasi ya. Lalu Kelly memberiku kode untuk mengikutinya, dan kami langsung naik ke atas dan kembali menyusuri salah satu selasar gelap yang berujung di sebuah garasi besar
di mana dua buah mobil pengantar jenazah panjang berwarna hitam berjajar rapi di salah satu sisinya. Ngomong-ngomong, kalau kau mengikuti petunjuk jalan yang sudah kuberikan sebelumnya, dia melirik jam tangannya selama beberapa saat. Kau akan tiba di Durgante menjelang senja. Ada penginapan kecil bernama Gotea di timur kota, dekat lapangan olahraga. Sebaiknya kau berhenti, istirahat di sana malam ini. Kami kenal pemiliknya. Dia akan membawamu tempat khusus di belakang, di mana kau bisa memarkirkan mobil dengan aman. Penginapan lain gak akan kasih kamu nginep di tempat mereka. Kalau mereka tahu, kau bawa sebuah peti mati berisi jenazah di dalam mobilmu. Aku menganggukkan kepala sambil menarik resleting jaketku sampai ke bawah dagu. Kau sudah sarapan? Gak baik loh ngelakuin perjalanan jauh dengan perut yang kosong. Sarannya. Terdengar bunyi berdecit teredam dan lantai bawah kami bergetar pelan. Dia lalu berjalan menyeberangi garasi dan berhenti tepat di depan pintu lift lebar di sudut. Aku berjalan mengikutinya tanpa suara. Benakku masih disibukkan oleh berbagai macam hal. Di luar gemuruh pelan petir mulai terdengar, diikuti oleh deru angin yang membuat atap garasi berkereket tekan pelan. Pintu lift terbuka. Dan kedua pria yang kami temui di bawah tadi keluar sambil mendorong sebuah troli panjang yang di atasnya tampak peti mati merah tua tersebut. Ada semacam kain renda tipis transparan yang menutupinya dan sebuah karangan bunga muram sederhana tepat di atasnya. Keduanya mendorong troli tersebut ke arah salah satu mobil yang berjejer di dalam garasi, lalu tanpa suara membuka garasi di bagian belakang dan dengan mulus memasukkan petinya ke dalam. Aku dan Kelly mengikuti mereka, dan aku bisa melihat bahwa ada semacam rel khusus di bagian belakang mobil itu untuk memudahkan proses pemindahan peti ke troli dan sebaliknya, sekaligus untuk menguncinya di tempat dan mencegahnya bergeser ke sana kemari selama berada dalam perjalanan. Aaron, kenakan pakaian ini sebelum kau tiba di Mueller Head, kata Kelly sambil mengambil sebuah tas kecil dari dalam mobil dan memberikannya padaku. Ini adalah seragam khusus yang dikenakan oleh sopir kami sebagai tanda hormat bagi keluarga yang sedang berduka cita. Aku mengambil tas itu darinya sambil menganggukkan kepala tanpa suara. 2 jam kemudian, aku mendapati diriku sedang bermobil di jalan perbatasan yang sunyi beberapa saat setelah melewati perbatasan Everwood dan sebuah desa kecil yang tidak ku ketahui namanya. Gerimis dan kabut tebal menyambutku dari antara barisan pepohonan di kedua sisi jalan yang balas menatapku dengan muram. Langit masih tampak gelap, seolah-olah merefleksikan suasana hatiku. Waktu telah menunjukkan hampir pukul 7 pagi. Sekelilingku masih tampak suram dan gelap karena mendung dan hujan. Hanya ada beberapa mobil lainnya yang kulihat berlalu lalang di jalan desa ini. Sesekali petir menyambar-nyambar, membelah langit seperti kilau lampu flash dari kamera kuno yang pernah kulihat di film-film. Sampai menjelang siang, suasana hatiku masih tidak bertambah lebih baik. Bahkan, walaupun aku sudah menyetel musik untuk membangkitkan semangatku, aku sengaja memutar lagu-lagu pop kacangan dan dengan beat yang cepat dan ceria. Tapi, itu tidak mampu membuatku merasa sedikit lebih lega. Sesekali aku akan menoleh ke jok belakang dengan gusar, di mana peti mati itu terbaring tanpa suara dan lugu. Entah mengapa, aku memiliki firasat tidak baik mengenai perjalanan ini. Apa kau pernah mengalaminya? Kau merasakan seakan-akan sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi kau tidak tahu kapan atau apa yang terjadi. Semuanya tampak normal dan biasa-biasa saja. Tapi kau tahu bahwa tak lama lagi semuanya akan berbalik 180 derajat sebelum kau menyadarinya. Langit sudah tampak semakin gelap saat aku akhirnya tiba di Durgante. Hujan masih menderas seluruh daratan tanpa ampun, disertai angin kencang yang membuat pepohonan berayun-ayun liar berbahaya. Aku mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Kelly dan mengambil jalur pintas ke timur kota sambil menatap berkeliling, berusaha menemukan lapangan tersebut yang disulitkan oleh jarak pandangku yang terbatas oleh kabut dan tirai hujan.
Setelah berputar-putar selama beberapa saat, aku akhirnya menemukan penginapan tersebut. Seorang pria tua bertampang ramah menyambutku dan menunjukkan tempat di belakang di mana aku bisa memarkirkan mobil dengan aman, persis seperti yang telah diberitahukan Kelly padaku. Setelah membasuh diri dengan air hangat dan memesan sup ayam hangat serta sebotol bir, aku langsung merebahkan diri di kasur. Dan tidak butuh waktu lama bagiku untuk langsung terlelap setelah perjalanan panjang yang melelahkan di tengah hujan. Keesokan paginya, aku kembali melanjutkan perjalanan sebelum matahari muncul dari balik pegunungan cadas di sebelah barat lapangan yang tampak seperti dinding raksasa yang menjulang tinggi sampai menyentuh awan-awan di atasnya. Molerhead berada kurang 300 km jauhnya setelah perbukitan tersebut. Menurut pemilik penginapan, aku sebenarnya bisa saja mengambil jalan pintas melalui perbukitan kalau aku ingin tiba sebelum tengah malam. Tapi dia tidak menyarankan aku mengambil jalan tersebut saat cuacanya kurang bersahabat seperti ini. Aku bergerak mendekati kaki gunung yang tampak seakan-akan masih beribu-ribu kilometer jauhnya di garis cakrawala di depanku selama beberapa jam. Lalu kemudian, sesuatu yang tidak diduga-duga terjadi. Tirai awan mendung mulai terbuka dan berkas-berkas cahaya matahari menyelinap turun ke bumi. Dan tak lama kemudian, seluruh daratan mulai dibanjiri oleh cahaya keemasan yang membuat semuanya tampak berkilauan, seperti jutaan untayan permata. Seketika itu juga, semangatku langsung bangkit kembali. Aku merasa seperti seekor beruang yang baru saja terbangun setelah hibernasi panjang untuk menyambut datangnya musim semi yang megah. Puncak pegunungan yang diselimuti salju tampak bercahaya menyilaukan kontras dengan langit biru yang akhirnya telah memutuskan untuk menampakkan diri setelah berhari-hari bersembunyi di balik gumpalan awan gelap. Aku langsung menyetel musik dan mengeraskan volumenya sedikit. Dengan cuaca terang seperti ini, tak ada yang bisa membuatku kembali merasa suram dan murung. Bahkan, fakta bahwa dari tadi aku hanya melihat beberapa buah kendaraan saja melewati jalan ini tidak mampu menurunkan semangatku sama sekali. Kalau tidak ada halangan, aku mungkin akan tiba di Molerhead beberapa jam setelah matahari terbenam. Sesekali tampak rumah-rumah kecil sederhana berderet muram di sepanjang tepi jalan. Namun selebihnya adalah rimbunan pepohonan pinus atau padang rumput yang diselingi oleh perbukitan. Dan tampak landai bergulung-gulung sejauh mata memandang. 5 jam telah berlalu semenjak aku meninggalkan Durgante dan akhirnya aku sudah hampir sampai di kaki pegunungan tersebut. Sesaat aku mulai berpikir, apakah sebaiknya aku mengambil jalan pintas di atas sana yang disebutkan oleh pemilik penginapan. Lagi pula, badai sudah reda dan matahari bersinar begitu teriknya hari ini. Aku menarik nafas panjang dan setelah menimbang-nimbang selama beberapa saat, aku akhirnya memutuskan untuk mencoba peruntungan dan mengambil jalan pintas tersebut. Matahari sudah berada tepat di atas kepala saat aku akhirnya tiba di pertigaan jalan, tepat di kaki pegunungan yang menjulang tinggi luar biasa di atasku. Aku mendongakkan kepala menatap ke atas. Puncaknya tidak tampak, tersembunyi oleh awan dan kabut tebal. Jalan lurus di hadapanku akan mengantarku melalui jalan pintas tersebut. Sementara, jalur satunya yang berbelok ke utara akan membawaku melalui jalan panjang yang memutari kaki pegunungan sebelum kembali memutar ke arah barat. Dan tentu saja, memakan waktu lebih lama untuk menempuhnya. Aku membulatkan tekad, langsung bergerak dengan mantap ke depan sambil memikirkan apa yang akan kulakukan dengan uang hasil bayaranku nantinya. Jalan itu berkelok-kelok datar selama beberapa saat, sebelum akhirnya menikung tajam ke barat dan langsung menanjak dengan kemiringan beberapa derajat yang patut dikhawatirkan. "Pegangan yang erat, Mr. Thompson," seruku sambil tertawa mendengar lelucon konyolku sendiri. Lalu tiba-tiba, seakan-akan menjawab perkataanku, aku mendengar 3 buah ketukan pelan dari jok belakang mobil. Teredam dan hampir tak terdengar, tapi cukup jelas bagiku
walaupun aku telah menyetel musik dengan volume yang agak keras. Entah mengapa, seketika itu juga aku langsung merinding dan merasa dingin di sekujur tubuhku. Aku menarik kaca depan dan mengintip ke belakang dengan waspada. Tak ada yang aneh di dalam sana. Aku berhenti di tepi jalan dan langsung beranjak keluar dari dalam mobil dan mulai berjalan mengitarinya sampai ke belakang. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung membuka pintu bagasi dan memandang ke dalam dengan waspada. Tepian kain renda tipis yang menutupi peti itu berkibar pelan tertiup angin sepoi yang berhembus. Cahaya matahari membuat permukaannya yang dicat merah, gelap berkilauan, memantulkan wajahku sendiri yang tampak gelisah dan pucat. Hah? Apa aku benar-benar percaya bahwa aku baru saja mendengar bunyi seperti seseorang sedang mengetuk-ketuk dari dalam peti ini? Beberapa jam yang lalu di tengah badai, mungkin aku akan langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berlari sejauh mungkin dari benda ini. Tapi dengan kemunculan matahari yang bersinar terang benderang di seluruh daratan dan membuat semuanya tampak begitu luar biasa di atas pegunungan ini, sulit rasanya bagiku untuk merasa takut atau memilih untuk percaya pada hal-hal konyol berbau supernatural dan semacamnya. Aku menutup pintu bagasi itu, kembali lalu menyalakan sebatang rokok sambil bersandar di badan mobil. Di kejauhan, di bawah sana, aku bisa melihat padang rumput yang terhampar luas berkilauan oleh sisa-sisa air hujan. Durgante tak tampak lagi berpuluh-puluh kilometer di kaki langit tentu saja. Sebuah mobil sedan kecil berwarna keperakan melaju pelan dari bawah dan berhenti tepat di samping mobilku. Pengemudinya, seorang pria berambut coklat gelap, menurunkan kacanya, lalu menatapku sambil mengerutkan keningnya. "Mogok?" tanyanya prihatin. Suaranya terdengar melengking tinggi dan parau. "Kehabisan bensin?" Aku melambaikan tangan padanya sambil tersenyum kecil. Aku hanya sedang istirahat sebentar," kataku sambil menghembuskan asap rokok ke udara. "Kau sedang menuju ke Gatole?" tanyanya lagi. Dia mengamati mobilku dengan ekspresi aneh di wajahnya selama beberapa saat. Aku menggelengkan kepala. "Molerhead." "Oh, gitu." Dia menganggukkan kepala, lalu memandang berkeliling. "Kau tidak ingin beristirahat terlalu lama di atas ini? Tak ada desa, penjual bensin, atau apapun di pegunungan ini?" Aku ikut memandang berkeliling ke arah tebing-tebing terjal yang menjulang tinggi di kedua sisi jalan. Dia mungkin ada benarnya juga. Aku melirik jam tanganku. Pukul 1 siang lewat 17 menit. Beberapa jam lagi matahari akan terbenam dan aku harus cepatnya keluar dari pegunungan ini. Ya, aku harus segera tiba di Molerhead sebelum tengah malam, kataku sambil menghembuskan asap rokok lagi. "Kau sering lewat di daerah ini?" Dia menganggukkan kepala. "Lumayan. Aku adalah seorang ilmuwan. Aku sedang mengadakan penelitian di sini." "Oh, aku tidak pernah dengar." "Tidak heran. Gatole itu kota yang sangat terpencil." Kerutan di wajahnya semakin tampak jelas saat dia tertawa. "Ngomong-ngomong, kalau kau ingin sampai di Molerhead lebih cepat dan menghemat beberapa jam, sebaiknya kau mengambil jalan pintas. Saat jalanan ini bercabang sekitar 10 km dari sini, kalau kau mengambil jalur kiri, kau akan memutari bagian selatan pegunungan dan lewat di Gatole. Ya, jalanannya memang lebih besar dan aman sih, tapi kau akan memakan waktu lebih lama di sana. Bahkan dengan cuaca terang seperti ini, kau akan tiba di Molerhead saat subuh nanti." Dia memandang ke jalanan panjang yang menanjak, seakan-akan tak berujung di hadapan kami selama beberapa saat. "Oh ya? Aku belum pernah melewati daerah ini," timpalku. Dia menganggukkan kepala. "Kalau kau mengambil jalur kanan, jalannya memang sedikit lebih kecil dan terpencil. Tapi jalur itu tidak berputar dan langsung menuruni lereng. Kau akan tiba di Molerhead sebelum tengah malam kalau kau lewat situ." Dia mengetuk-ketuk sisi mobilnya pelan-pelan sebanyak 3 kali. "Ya, terima kasih atas informasinya kalau gitu."
Aku berjalan menghampirinya untuk berjabat tangan. Dari dekat aku bisa melihat fitur wajahnya dengan jelas. Matanya biru, tampak berbinar-binar, dan senyumannya tampak ramah. Rambut coklat gelapnya tampak serasi dengan kaos hijau lumut yang dikenakannya. Sama-sama. Senang bisa membantu selama sesama pengelana. Namaku Fallon. Dia memperkenalkan diri saat kami berjabat tangan. Aaron. Nama yang bagus. Ngomong-ngomong Aaron, apa aku boleh minta sebatang rokok darimu? Aku tertawa pelan. Tentu, silakan. Aku memberikan sebungkus rokok dan pemantik padanya. Dan dia langsung mengambil satu batang yang diselipkan di balik telinganya. Kemudian dia mengambil sebatang lagi yang langsung dinyalakan. Dia menghisap ujung lintingnya kuat-kuat sambil memejamkan mata. Kemudian menghembuskan gumpalan asap tebal ke udara. Nikmat sekali. Thank you Aaron, terima kasih. Ujarnya sambil mengembalikan rokok dan pemantik tersebut kepadaku. Sebuah senyuman lebar tampak di wajahnya. Baiklah, semoga beruntung sobat. Hati-hati di jalan, serunya lalu menaikkan kaca jendelanya lagi. Ku harus tiba di Gatole sebelum matahari terbenam. Aku membawa beberapa spesimen penting soalnya. Aku tidak berbahasa basi untuk menanyakan apa yang dimaksudkannya dengan spesimen. Jadi aku hanya tersenyum sambil melambaikan tangan lagi padanya. Mobilnya lalu kembali melaju di tanjakan itu. Dan aku mengamatinya sampai ia menghilang di sebuah kelokan tajam beratus-ratus meter di atas sana. Aku melemparkan putung rokok ke tanah, lalu melompat masuk ke dalam mobil. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung menyalakan mesin. Tanjakan ini berhenti di kelokan tajam di atas sana. Dan selama beberapa saat, jalannya tidak menanjak lagi dan hanya berkelok-kelok di dinding tebing, di mana aku bisa melihat jurang dalam dan sempit di bahu kiri jalan yang hanya dibatasi oleh pagar besi pendek dan sudah tampak reot. Beberapa saat kemudian, terdengar bunyi berderak pelan di udara dan aku menyadari bahwa matahari sudah tidak bersinar terang lagi di langit. Formasi awan gelap yang tampak suram mulai berkumpul di sekitar puncak pegunungan, menandakan datangnya badai. Aku menghela nafas dengan khawatir. Aku tidak ingin terjebak di pegunungan ini di tengah badai. Tapi aku juga tidak berani menambah kecepatan, mengingat banyaknya tikungan tajam dan tanjakan berbahaya di seluruh penjuru lembah. Sambil berdoa dalam hati, aku terus melaju, melewati sebuah tanjakan landai yang berbelok ke utara, dan beberapa jam kemudian, hujan deras telah melanda seluruh pegunungan dan lembah, disertai kabut tipis yang melayang turun, seperti selimut kelabu dari puncak-puncak di atasku, membuat suasana menjadi lebih gelap dan suram. Betapa beruntungnya aku, gini lagi lah. Aku mengumpat-umpat dalam hati. Petir menyambar-nyambar di udara, sekilas menerangi seluruh lembah yang tertutupi kabut. Aku mematikan musiknya dan memfokuskan pandangan ke depan. Udara yang dingin membuatku mengantuk dan lemas. Seandainya aku membawa sebuah termos berisi kopi panas, atau mungkin sebotol anggur, setidaknya aku bisa mengusir hawa dingin ini. Aku baru saja berbelok di sebuah tanjakan lagi, saat tiba-tiba terdengar bunyi berderak pelan dari belakangku. Aku mengintip ke kaca depan dan darahku langsung terasa beku saat melihat tutup peti mati itu mengayun terbuka pada engsel-engselnya, menampakkan tubuh kaku berbalut setelan jas dan celana panjang kelabu di dalamnya. Secara refleks, aku menepikan mobilku ke bahu jalan yang berbatasan dengan dinding tebing, menginjak rem, lalu melompat keluar dari dalam mobil dengan kecepatan luar biasa. Jantungku berdebar dengan kencang, tak terkendali. Rasa takut luar biasa mencengkram seluruh panca inderaku seperti racun yang melumpuhkan dan mematikan. Aku melangkah mundur sejauh mungkin dari mobil itu. Dan saat bahuku bersentuhan dengan dinding karang yang basah dan dingin di belakangku, hanya ada satu hal di dalam pikiranku. Aku ingin berada sejauh mungkin dari peti itu dan jenazah yang ada di dalamnya.
Tapi di saat yang bersamaan, rasa penasaranku juga terusik. Apa mungkin mereka tidak menutup petinya dengan rapat? Dengan sangat perlahan, aku berjalan mendekat ke arah bagian belakang mobil. Dan saat aku hanya tinggal berjarak beberapa langkah dari pintu besi, aku langsung mengulurkan tangan ke depan. Aku menarik napas panjang, berusaha menstabilkan detak jantungku yang tidak karuan, lalu mulai membukanya dengan cepat. Peti itu masih dalam keadaan tertutup, persis beberapa saat yang lalu. Tak ada yang tampak aneh atau tidak normal di dalam sana. Angin kencang berhembus dan meniupkan titik-titik air ke dalam bagasi mobil, sehingga aku cepat-cepat menutupnya kembali. Dan dengan tubuh basah kuyup, kembali masuk berlari ke jok depan. Masih berusaha mengendalikan seluruh tubuhku yang gemetar, lebih karena rasa takut daripada udara yang dingin menggerogoti tulang. Mungkin aku hanya kecapean. Mungkin aku hanya kecapean nyetir jauh. Mungkin aku hanya halusinasi dan melihat sesuatu yang gak nyata setelah menghabiskan waktu selama berjam-jam seorang diri. Ya, halusinasi, cuma halusinasi. Pikirku, berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Tanpa berlama-lama lagi, aku kembali menyalakan mesin mobil dan langsung melaju cepat menyusuri jalanan sepi itu. Aku memutuskan untuk menyetel radio supaya aku mendengar suara orang lain. Walaupun akhirnya aku menyerah karena tidak menemukan siaran apapun juga. Terpaksa aku hanya memutar musik saja sambil berusaha ikut bernyanyi dan melupakan apa yang baru saja terjadi. Tepat pukul 5 sore, jalanan itu akhirnya mulai menuruni lembah. Walaupun hujan deras masih belum reda juga. Pepohonan juga mulai tampak di kiri dan kanan jalan. Lalu samar-samar, di balik tirai kabut, aku melihat titik-titik cahaya berkelip-kelip di bahu kanan jalan. Beberapa ratus meter di bawah sana. Mungkin sebuah rumah, pikirku. Aku memelankan laju mobilku, dan akhirnya aku melihat struktur sebuah bangunan bertingkat yang terbuat dari kayu dan bersandar pada dinding gunung. Beberapa meter dari bahu jalan, sebuah papan tanda besar berdiri di bawah sebatang pohon. Hampir tak terlihat dalam kegelapan. Aku mendekati papan tersebut dan membaca tulisan yang tertulis di situ. Penginapan Willow. Menyediakan makan malam dan tempat parkir. Akhirnya, aku menarik napas dengan lega. Tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung memutar setir ke kanan dan masuk ke dalam jalan setapak kecil berlumpur yang berujung di lapangan parkir kecil, tepat di dalam penginapan tersebut. Yang tampak lebih mirip dengan rumah-rumah berhantu di sebuah film horor daripada sebuah penginapan. Ada beberapa buah mobil lainnya tampak telah diparkirkan di sana. Perutku mulai berbunyi keras dan aku langsung menyadari bahwa aku belum makan apapun seharian ini. Saat aku melangkah keluar dari dalam mobil dan berlari menembus tirai hujan menuju lobi depan penginapan. Saat aku masuk ke dalam, suasananya tampak lenggang. Tak seorang pun tampak. Kaunter resepsionisnya juga kosong. Suasana sangat hening. Kecuali bunyi perapian yang meretih-retih di salah satu sudut ruangan. Papan kayu lantainya berderak-derak pelan teredam saat aku melangkah. Halo, selamat malam, seruku sambil memandang berkeliling. Tak ada jawaban. Aku mendekati meja resepsionis dan mengamati deretan rak-rak tempat menggantungkan kunci dan melihat sebuah lonceng kecil di samping tumpukan sebuah buku tua dan berdebu. Sesaat aku tergoda untuk membunyikannya, tapi entah mengapa sesuatu menahanku. Ada yang sedikit janggal di sini. Aku menunduk dan mengamati meja resepsionis tersebut dan menyadari bahwa permukaannya ditutupi oleh lapisan debu tebal. Aku memandang berkeliling dan melihat permukaan kaca jendela-jendela juga ditutupi oleh debu dan jamur kotor berwarna kehijauan yang menjijikkan. Tempat ini tampak seperti telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tapi kenapa lampu-lampu dan perapiannya menyala? Aku melangkah mendekati deretan sofa di salah satu sudut ruangan dekat perapian dan melihat sebagian dari bingkainya telah lapuk
Dan ada tetesan air hujan yang berasal dari langit-langitnya yang bocor dan juga telah ditumbuhi oleh jamur serta penuh dengan sarang laba-laba tua. Mungkin sebaiknya aku segera pergi dari sini. Seru sebuah suara dalam kepalaku. Ada yang aneh dengan tempat ini. Udaranya terasa pengap dan berbau lembab. Namun yang membuatku merasa lebih tidak nyaman adalah keheningan menyeramkan yang memenuhi seluruh sudut-sudutnya yang gelap. Membuatku merasa seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang mengamatiku dari dalam kegelapan. Aku sudah berjalan ke arah pintu depan saat aku mendengar bunyi berdebam pelan yang berasal dari selasar gelap di samping perapian. Aku menoleh ke belakang dan menunggu selama beberapa saat. Keheningan menyesakkan telah kembali memenuhi udara. Halo? Ada orang di situ? Tanya aku dengan suara lebih pelan dari sebelumnya, berharap tak seorang pun membalas. Cepat, pergi dari sini, pergi. Suara itu terdengar lagi dalam kepalaku, tapi aku mengabaikannya. Aku hanya ingin makan sedikit untuk mengisi perutku yang keroncongan, dan mungkin juga sebotol anggur atau bir, kalau mereka punya sedikit persediaan. Aku tidak keberatan membayar beberapa dolar untuk keduanya. Aku melangkah pelan mendekati selasar tersebut. Papan-papan kayu di bawahku berdecit pelan setiap kali aku bergerak, membuatku khawatir. Apakah lantainya cukup kuat untuk menopang berat tubuhku? Aroma tajam menyengat menyambutku begitu aku berada di dalam selasar sempit tersebut. Dan samar-samar, aku mendengar suara seorang pria yang sedang melantunkan syair aneh dalam bahasa yang tidak kukenali sama sekali. Rasa penasaranku semakin terusik. Aku melangkah tanpa suara dan sedikit-sedikit lebih cepat ke ujung selasar dan kemudian menemukan gagang sebuah pintu yang nyaris tak tampak di tepinya. Dengan sangat pelan, aku mengayunkannya sampai terbuka dan aku langsung berhadapan dengan sebuah tangga batu gelap yang menuju ke sebuah ruang bawah tanah, di mana suara aneh tadi bergema di kedua dindingnya yang begitu saling berdekatan dan membuat rasa tidak nyaman di dalam dadaku semakin menjadi-jadi. Semburan udara pengap dan berbau lumut langsung menyelimutiku. Suara pria itu terdengar semakin jelas, memantul bersaut-sautan di mana-mana. Aku melangkah turun ke bawah dengan hati-hati, supaya tidak membuat suara sekecil apapun juga, sambil berpegangan pada dinding-dinding yang kasar dan lembab. Dan begitu lorong kecil itu berbelok, aku harus menutup mulut dengan tangan supaya tidak menjerit. Di ujung lorong ada sebuah ruangan berukuran luas dan tampak 6 orang pria tidak memakai sehelai apapun sedang berdiri mengelilingi sebuah pelataran batu di mana 5 tubuh kaku terbaring lemas penuh bermandikan darah. Ke-6 pria tersebut berdiri bergandengan tangan membentuk lingkaran mengelilingi pelataran itu. Salah satu dari mereka mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sambil menyenandungkan kata-kata aneh dengan suara melengking parau seperti sebuah mantra. Aku mengerjam-ngerjamkan mataku tak percaya berulang-ulang pada apa yang sedang kusaksikan. Apa yang sedang mereka lakukan? Apakah ini semacam ritual ilmu hitam atau semacamnya? Kedua lututku mulai goyah dan aku langsung merasa mual. Tidak salah lagi, mereka adalah pengikut ajaran sesat yang kemarin sempat diberitakan di televisi. Para pemuja iblis yang meminta kekuasaan dan kekayaan dengan menawarkan darah manusia sebagai tumbalnya. Kelima tubuh kaku di atas pelataran tersebut jelas tak bernyawa lagi. Ada sebuah luka sayatan besar di leher mereka yang masih mengeluarkan darah kental dan gelap. Dan tepat di ujung pelataran, di dekat dinding, berdiri sebuah altar kayu kecil penuh bertuliskan lambang-lambang aneh dan lilin-lilin kecil panjang. Dan tepat di atasnya tampak sebuah kepala rusa besar berwarna hitam dengan mulut terbuka lebar dan lidah terjulur panjang terjuntai. Ada 2 buah tanduk yang mengelingkar seperti ranting pepohonan tumbuh mencuat di dahinya.
Trasnievo etere visesiro mumulielat pandrasie. Seru pria yang berdiri di tengah-tengah, paling dekat dengan pelataran tersebut. Rambut hitam panjangnya tampak bercahaya keemasan di bawah cahaya api dari obor-obor yang digantungkan di dinding. Kelima pria yang lainnya mulai ikut bergumam dalam bahasa aneh itu juga, sambil mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi di udara. Mata mereka berkilat-kilat, memantulkan cahaya api seperti kesetanan. Aku berjalan mundur perlahan-lahan, tidak ingin menarik perhatian mereka. Yang ada di kepalaku hanya satu. Aku ingin segera menyingkir dari tempat ini secepatnya. Aku baru saja akan melangkah naik saat sebuah suara berat terdengar menggema dari atasku. Aku mendongakkan kepala dan melihat siluet gelap seorang pria berdiri di atas pintu sambil bertolak pinggang. Kita kedatangan tamu rupanya, ujarnya ramah. Bahkan dalam pencahayaan yang minim, aku dapat mengenalnya. Dia adalah pria aneh yang kutemui di jalan beberapa saat yang lalu. Selamat datang di Katole. Kukira kau tidak akan pernah muncul, seru Fallon sambil bergerak pelan keluar dari kegelapan, sehingga wajahnya tertimpa oleh cahaya berpendar kekuningan dari obor di dinding. Sebelum aku sempat menghindar, dia melayangkan tinjunya dengan keras ke wajahku, membuatku mundur sampai menghantam dinding dan jatuh berjumpalitan di udara, lalu mendarat di lantai batu yang basah dengan keras. Sebelum kesadaranku hilang sepenuhnya, aku melihat keenam pria menyeramkan itu datang mengerubungiku seperti semut sambil tertawa terbahak-bahak. Saat aku membuka mata, aku langsung menyadari beberapa hal sekaligus. Pertama, aku merasakan pening luar biasa dan rasa sakit menusuk di bagian belakang kepala serta dagu dan dahiku. Aku juga mendapati diriku dalam posisi terbaring di lantai pada perutku. Kemudian, aku mendengar suara bergema seorang pria melantunkan syair aneh dalam bahasa yang tidak aku kenal dengan nada rendah yang membuat seluruh rambut di tubuhku berdiri tegak. Aku menarik nafas pelan sambil mengangkat kepala berusaha mencari tahu apa yang telah terjadi sebelum aku menyadari di mana aku sekarang. Keenam pria tadi masih berdiri melingkar di tengah-tengah ruangan dengan tangan terangkat tinggi-tinggi di udara. Oh, kau sudah sadar rupanya, seru seorang pria dari belakangku. Aku berusaha memutar tubuh, tapi saat itu aku menyadari bahwa seutas tali nilon panjang telah meliliti kedua pergelangan tanganku. Kau, apa yang kau inginkan dariku? Tanyaku dengan suara parau. Aku sama sekali tidak menduga kalau aku tidak perlu bersusah payah untuk membujukmu mengambil jalan pintas itu. Ujar Fallon sambil tertawa geli. Maksudmu? Aku tidak menyelesaikan sisa kalimatku begitu aku menyadari kebodohanku sendiri. Selamat datang di Gatole. Ulangnya lagi. Siapa kau? Dan apa yang sedang kalian lakukan di sini? Tuntutku sambil berusaha membalikkan tubuh dengan susah payah. Sepertinya kau sudah tahu siapa dan apa yang sedang kami lakukan di sini. Ada nada geli dalam suaranya. Keenam pria lainnya masih sibuk dengan ritual mereka di tengah-tengah ruangan. Berkomat kami tanpa henti membacakan mantap mereka. Kalian adalah pengikut sekte sesat pemuja setan itu. Sesat adalah kata yang terlalu berlebihan. Semua adalah masalah sudut pandang saja, iya kan? Semua tergantung pada bagaimana kau melihat dan menilainya. Dia berjalan mendekati, lalu menundukkan badan tepat di hadapanku. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan, dan kami sudah hampir berhasil. Hanya tinggal beberapa puluh tumbal lagi, dan misi kami akan selesai.
Aku tidak ingin bersusah payah menanjakan iblis mengerikan apa yang ingin mereka bangkitkan dari neraka. Aku tahu bahwa mereka lah yang bertanggung jawab terhadap kasus-kasus di mana orang-orang menghilang secara misterius di Everwood selama beberapa bulan terakhir ini. Seandainya saja kau datang lebih awal, maka kami akan memberikan 6 tumbal malam ini. Tapi aku tidak tahu apakah kau akan datang atau tidak, dan ritualnya tidak bisa menunggu. Dia menarik rambutku dan menegukkan leherku ke belakang dengan paksa. Tapi tidak apa-apa, kami akan menahanmu untuk sementara waktu, sampai kami berhasil mendapatkan tumbal-tumbal lain untuk memulai ritualnya lagi. Dia lalu berdiri dan menendang sisi tubuhku keras-keras, membuatku meronta-ronta kesakitan sampai kesulitan untuk bernafas. Tapi dia hanya tertawa sambil berjalan meninggalkanku dan mendekati ke-6 temannya yang masih sibuk melangsungkan ritual terkutuk mereka dengan tekun. Saat itu aku langsung sadar bahwa situasiku sangat buruk. Riwayatku akan berakhir di dalam ruang bawah tanah gelap ini kalau aku tidak melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Kedua tangan dan kakiku terikat dan aku hanya sendiri. Kalau aku berani macam-macam, aku yakin mereka tidak akan segan-segan untuk menghabisiku. Aku harus melakukan sesuatu, pikirku sambil memandang sekeliling, memutar otak dengan keras. Tangganya ada seberang ruangan, jalan keluar bagiku. Aku harus melewati mereka terlebih dahulu sebelum aku sampai di sana. Apa yang harus kulakukan? Mereka mungkin akan mengurungku di sini untuk sementara waktu. Tapi bagaimana dengan nanti? Atau besok? Mungkin aku akan bernasib sama dengan orang-orang malang yang terbaring kaku tak bernyawa di atas pelataran itu sebentar lagi. Lalu aku teringat sesuatu. Ini ide gila, tapi patut dicoba daripada tidak sama sekali. Mungkin hanya ini kesempatanku untuk keluar dari sini hidup-hidup. Sekuat tenaga aku mendorong tubuhku berguling ke samping sehingga aku bertopang pada sisi tubuhku saja. Lalu dengan perlahan aku mendorong salah satu tanganku masuk ke dalam saku belakang jeans yang aku kenakan, di mana aku menyimpan pemantik itu, sambil berdoa supaya mereka tidak memperhatikanku. Aku menahan napas, lalu merokok ke dalam sakuku dengan susah payah. Saat tanganku bersentuhan dengan ujung logam pemantik itu, dadaku langsung memuncak dengan harapan. Jantungku berdebar-debar kencang. Ini dia, satu-satunya kesempatanku untuk keluar dari lembah terkutuk ini hidup-hidup. Aku mendorong tanganku masuk lebih dalam lagi, dan saat pemantik itu berada dalam jangkauan jari-jariku, aku langsung meraihnya dan langsung menggenggamnya dengan erat-erat, lalu menariknya keluar dari dalam saku celana jeansku. Mereka masih sibuk memfokuskan pandangan dan perhatian mereka ke pelataran tersebut, sehingga mereka tidak berpikir bahwa aku akan bisa meloloskan diri begitu saja. Aku menyalakan pemantiknya tepat di bawah tanganku, dan sambil menahan napas, berusaha untuk tidak menjerit saat lidah api mulai menjilati punggung tanganku. Aku memejamkan mata. Menyala. Aku menahan napas. Mati. Nyala. Mati. Ayo dong. Ayo. Begitu terus berulang-ulang sampai aku merasakan tali itu mulai melepuh dan kendor di pergelangan tanganku. Lalu beberapa menit kemudian aku menarik napas lega. Begitu tali itu putus, saat aku menarik kedua tanganku ke arah yang berlawanan, aku menatap ke depan. Pandangan mereka masih terpaku pada kelima tubuh di pelataran tersebut. Bagus. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk melepaskan ikatan di kakiku. Dan begitu aku terbebas sepenuhnya, aku langsung merangkak dengan pelan dan tanpa suara menuju salah satu pojok yang gelap di ruangan bawah tanah itu yang tak dapat diraih oleh cahaya dari obor, sambil berusaha mencari-cari sesuatu untuk dijadikan senjata. Saat aku tiba di sebuah cekungan dalam di dinding, aku harus menutup mulut dan menahan napas supaya tidak muntah karena bau busuk menyengat tajam yang keluar dari dalamnya. Aku menyalakan pemantikku dan mengintip ke dalam lubang sempit seperti sumur di bawah cekungan itu, dan kaget luar biasa saat melihat
Pemandangan paling menyeramkan yang pernah kulihat seumur hidup. Beratus-ratus potongan tubuh dan tulang belulang manusia bertumpuk di dasar sumur tersebut yang tampak lebih lebar daripada mulut liangnya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah tubuh itu tampak berkedut-kedut di bawah cahaya suram dari pemantiku. Wajah-wajah yang membusuk, tangan-tangan yang hancur itu menggapai-gapai ke udara dari dasar sumur, seakan-akan meminta tolong. Tengkorak-tengkorak dengan mulut terbuka lebar, mengatu-atu berseru tanpa suara saat mereka menyadari kehadiranku. Jiwa-jiwa terhilang yang dipanggil lagi dari kematian oleh alunan mantra terkutuk dari keenam pemuja iblis itu. Aku langsung melangkah mundur sejauh mungkin dari sumur itu, sampai punggungku menyentuh dinding di belakangku. Mimpi buruk mengerikan apa yang baru saja aku saksikan di dalam sana? Perutku bergolak oleh bau busuk menyengat yang masih terasa memenuhi udara. Bau busuk dari jenazah-jenazah orang-orang Malang yang telah ditumbalkan selama bertahun-tahun dan dilemparkan begitu saja ke dalam sumur tersebut, seperti bangkai hewan yang tidak berarti sama sekali. Entah mengapa, rasa takut yang kurasakan langsung berubah menjadi rasa murka yang tak terbendung lagi. Jantungku berpacu dengan kencang oleh ledakan emosi yang tak bisa kugambarkan dan tak kuketahui dari mana asalnya. Aku berdiri dengan susah payah, lalu menarik napas dalam-dalam. Aku mengintip ruangan besar itu, di mana mereka masih tetap melanjutkan ritualnya, tak menyadari bahwa tawanan mereka telah bebas. Tak menyadari bahwa aku telah bertekad untuk keluar dari tempat terkutuk ini hidup-hidup. Aku melangkah perlahan, lalu mengambil salah satu obor panjang yang digantungkan di dinding, kemudian mengendap-endap tanpa suara ke belakang Fallon yang juga telah menanggalkan pakaian yang dikenakannya dan bergabung dengan yang lainnya. Aku mencolek baunya dengan pelan. Saat dia memutar tubuh dengan cepat karena terkejut luar biasa, aku langsung mengayunkan obor di tanganku dan menghantam wajahnya sekuat tenaga. Terdengar bunyi berderak nyaring saat aku meremukkan tengkorak kepalanya. Dia tidak sempat menjerit. Tubuhnya langsung roboh ke lantai dan dia jatuh terkulai tak bergerak lagi. Saat itu juga, keenam pria yang lainnya langsung menghentikan ritual mereka dan mengalihkan pandangan ke arahku dengan terkejut. Aku tidak membuang-buang waktu lagi. Aku menghantam dua orang pria yang berdiri paling dekat denganku dan mendorong salah satunya dengan keras sampai dia menubruk mereka yang berdiri di belakangnya. Keduanya menjerit kesakitan dengan nyaring saat aku menghantam mereka bertubi-tubi dan tanpa ampun. Sebelum mereka menyadari sepenuhnya apa yang telah terjadi, aku langsung menyambar salah satu obor lagi di dinding dan melemparkannya ke arah altar rusa di depan pelataran tersebut. Bingkai kayunya yang rapuh langsung ambruk dan dilahap oleh lidah-lidah api tanpa ampun. Dalam hitungan detik, kepala rusa itu sudah lenyap di telan asap hitam tebal dari bara api. Mereka langsung menjerit-jerit kesetanan melihat berhala sesat mereka musnah dimakan api. Aku tidak menunggu lebih lama lagi. Aku langsung berlari ke arah tangga. Tak lupa mengambil sebuah obor lagi dan langsung berlari ke atas secepat yang dimampukan oleh kedua kakiku. Aku tak menoleh ke belakang untuk melihat apakah mereka mengikutiku atau tidak. Begitu aku berada di luar, aku langsung menutup pintu ruang bawah tanah itu dengan bunyi berdentang nyaring. Aku mendorong lemari, peti, rak kayu tua, dan perabot-perabot besar lainnya dan menaruh di depan pintu untuk mencegah mereka keluar. Lalu aku menyulut setiap dinding, lantai, dan benda apapun di penginapan itu yang dapat dilahap dengan mudah oleh api. Kemudian aku berlari ke halaman parkir dan langsung masuk ke dalam mobil. Di hadapanku, api mulai melahap sebagian besar sayap kiri penginapan itu. Aku tahu, cepat atau lambat, lantai kayunya akan ambruk ke dalam ruang bawah tanah itu dan menimpa manusia-manusia sesat di dalamnya. Kuharap tak satu pun dari mereka berhasil keluar hidup-hidup. Aku menyalakan mesin dan langsung memutar mobilku kembali ke arah tempat aku datang dan tidak berhenti atau memperlambat kecepatan sama sekali sampai aku tiba di pertigaan di mana mimpi buruk ini bermula. Aku mengambil jalur panjang yang memutari gunung dan akan membawaku ke Molerhead.
sambil tak henti-hentinya mensyukuri keberuntunganku karena telah lolos dari maut yang sudah tampak di depan mata. Hujan telah reda, bintang-bintang mulai tampak berkelap-kelip di langit. Tapi aku terus melaju mobil dengan kencang, melewati setiap tikungan dan tanjakan selama berjam-jam. Sampai kemudian, jalan itu berbelok ke barat, kembali dan mulai menuruni lereng pegunungan. Di hadapanku, berkilo-kilometer di bawah sana, tampak lampu-lampu kota berkilauan seperti permata, seakan-akan menyambut kedatanganku, seakan-akan menjanjikan rasa aman dan kehangatan setelah badai yang menerpa seluruh pegunungan. Aku menghentikan mobilku dan menarik nafas dalam-dalam. Lalu sebelum aku menyadarinya, aku mulai menangis terisak-isak. Aku menyadari bahwa aku baru saja lolos dari maut. Aku hampir saja berakhir di dasar sumur itu seperti yang lainnya, membusuk selamanya tanpa pernah mendapatkan keadilan sama sekali. Aku menundukkan kepala di balik setir, sambil terus menangis teringat pada kakakku Lukas dan keluarganya yang sangat menyayangiku. Apa yang akan terjadi pada Lukas kalau dia tidak pernah melihatku lagi? Aku tak mampu membayangkannya. Aku menyeka air mataku, masih sesenggukan, sambil menurunkan kaca jendela. Aku baru saja akan menyalakan sebatang rokok lagi saat aku merasakan sebuah tangan dingin tiba-tiba terulur dari belakang, lalu meremas bahuku. "Hei nak," seru suara serak dan parau itu. "Apa kita sudah sampai?" Pemantik di genggamanku langsung terlepas dari jari-jariku dan jatuh dengan bunyi nyaring saat mendarat di lantai mobil. Darahku terasa beku saat aku menyadari apa yang sedang terjadi. "Katakan padaku, apa kita sudah sampai?" seru Mr. Thompson dalam bisikan panjang dan lirih, berkerak tekan saat dia menempelkan pipinya yang kaku dan sedingin es ke wajahku. Ya, itu dia, mayat di dalam mobil. Sebuah cerita dari Galman Ferguson berakhir sampai di sini. Wow. Kalian tahu nggak apa yang gak tahu ya, aku sangat menikmati membaca cerita dari Mas Galman Ferguson ini. Dan aku baru ingat kalau ternyata ceritanya seperti itu. Karena jujur aku sangat lupa dengan ceritanya yang gimana ya. Oh ternyata yang ini ceritanya. Aku cuma inget di awal-awal, aku cuma inget sampai dia ngerokok, berhenti ngerokok. Nah seingatku itu banyak kempes, ternyata enggak ya. Ternyata ada yang berhenti juga dan itu adalah salah satu sekte sesatnya. Tahu gak yang asik dari cerita ini apa? Ini kayak cerita-cerita yang ada di kayak film di luar negeri yang ceritanya itu berakhir dengan ngegantung gitu. Jadi nggak happy ending tapi juga nggak sad ending. Apa ya? Ada istilahnya itu. Bukan happy ending, bukan bad ending. Jadi setelah dia melewati berbagai macam pertarungan tadi, berbagai macam cobaan melewati sekte tadi, tapi tiba-tiba di akhir dia harus menghadapi ketakutan pertamanya. Ngerti gak? Jadi ketakutan dari awal itu, ketakutan pertamanya adalah sosok si mayat yang ada dalam mobil ini tiba-tiba melakukan sesuatu. Hal-hal supernatural lah. Tapi ternyata di tengah-tengah, kita kan dari awal pasti dibuat mikir kan. Gini. Simpelnya gini teman-teman. Kita dari awal dibuat mikir bahwa jenazah yang dia bawa akan melakukan sesuatu yang membuat si driver itu ketakutan. Iya kan, pasti kita berpikir gitu dari awal kan. Tapi ternyata di tengah-tengah pikiran itu dirubah dengan ketemu sama si sekte tadi ternyata. Terus ngelawan lah segala macam, dipukulin, dia akhirnya meloloskan diri sampai akhirnya balik ke mobil dan terus lanjutin perjalanan untuk mengantarkan jenazah tersebut. Nah dari situ kita udah pikir bahwa case close, masalah selesai.
Ternyata yang dihadapi di cerita ini adalah sosok para penyembah setan-setan yang mau membangkitkan setan-setan itu. Ternyata di akhir sebelum ending mau nyalain rokok, ada yang pegang, apa kita sudah sampai? Kita dihadapi lagi sama ketakutan kita pertama. Wow, kayak bisa nge-imagine kalau ini jadi sebuah tayangan gitu di otakku. Semoga kalian juga bisa merasakan hal yang sama ya. Thank you buat Mas Galman Ferguson ya. Yang cerita tahun 2019 atau 20 gitu kalau nggak salah. 20 mungkin, zaman pandemi harusnya, 2020. Thank you Mas Galman Ferguson. Ini dia remake-nya dari kisah mayat dalam mobil. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan, sudah terus mengikuti. Jangan lupa nonton live ya setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 9:30 malam di TikTok Argases dan di YouTube-nya Bagi Horor. Aku Arga pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Kalau kalian punya request, Bang remake dong cerita ini, cantumin aja di nggak ada komentar. Di YouTube ya, cantumin aja di YouTube. Kalian bilang Bang coba dong recreate ya, bukan remake ya, recreate ya sama sih. Remake cerita yang ini dong, yang itu dong, yang itu boleh. Nanti kalau kalian mau, tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya, aku Arga pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Apa kita sudah sampai?